Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya adalah Ririn Nafiana SPD. Saya adalah guru SMP Negeri 1 Sumobito, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 jurusan PPKN LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan hari ini, Rabu 5 Oktober tahun 2022, saya telah melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 dengan mengambil materi yang ada di kelas 8 tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut adalah video praktek pembelajaran saya. Mohon saran dan masukannya agar kedepannya proses pembelajaran saya lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Siap! Kita mulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silakan ketua kelasnya untuk memimpin doa. Adakah yang tidak masuk hari ini? Saya absen dulu ya. Ahmad Zaki, Adelvi, Adinda, Afif, Ahmad Alim, Rahmat, Sahla, Umi, Farah, Yogi. Alhamdulillah hari ini hadir semuanya. Kita lakukan kegiatan rutin kita yaitu menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan di antara kalian untuk dipimpin menyanyikan lagu wajib nasional. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila dan dengan kita dimulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku
tentang pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Iya, bagus sekali. Jadi kemarin kita memang belajar tentang pokok kaidah fundamental yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain itu, kita belajar tentang apa lagi? Silakan Randy. Kemarin kita juga belajar tentang pengertian alenia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, selain pokok kaidah fundamental, kita juga belajar tentang makna tiap alenia yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kalau Ririn bertanya, makna yang mengandung dalil objektif dan dalil subjektif, kira-kira itu adalah makna alenia pembukaan keberapa? 1. Oke, bagus sekali. Kemudian kalau Bu Ririn bertanya, cita-cita hukum bangsa Indonesia terdapat di makna alenia keberapa? 2. Kalian ini masih ingat ya pembelajaran minggu kemarin kita belajar tentang apa? Sebelum saya masuk pembelajaran pada hari ini, Raffi silahkan maju ke depan. Tolong dicermati dan diamati pemakaian seragam oleh Raffi pada hari ini. Apakah sudah sesuai dengan peraturan sekolah? Hari ini hari Rabu, kalian pakai seragam biru putih. Sudah sesuai ya? Selain memakai seragam biru putih, apa saja kira-kira panduannya? Harus memakai atribut yang seperti jersey, pakai ya. Kemudian sabuk atau ikat pinggang, pakai Raffi. Pakai. Kemudian pakai kaos kaki putih Raffi. Pakai. Sepatunya harus lengkap. Jadi sesuai ya. Bagus sekali. Silakan duduk Raffi. Anak-anak, kira-kira kenapa Bu Ririn menyuruh Raffi ke depan? Untuk mengecek apakah Raffi mematuhi peraturan yang ada di sekolah kita. Nah, pertanyaan berikutnya, untuk apa sih perlu adanya peraturan di sekolah? Kira-kira untuk apa? Silakan angkat tangan. Silakan. Biar kita disiplin, Bu. Biar kita disiplin. Selain disiplin, harus apa lagi? Apa tidak? Biar kita tidak berbuat sewenang-wenang. Jadi tahu ya manfaat adanya sebuah peraturan di sekolahan kita ya. Nah, apa yang kita lakukan tadi itu dengan materi yang akan kita pelajari pada waktu ini. Yaitu kita membahas tentang hakikat dan fungsi sebuah undang-undang dasar atau sebuah peraturan. Yaitu Undang-Undang Dasar 1945 bagi negara Indonesia. Anak-anak, hari ini kita belajar tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Adapun tujuan pembelajaran yang nantinya akan kita pelajari adalah 1. Kita menelaah kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kita menentukan sifat dari Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan yang ketiga, kita menentukan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ada 3 poin. Paham ya? Coba perhatikan di sini. Yang pertama kita bahas adalah kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana kedudukannya adalah sebagai hukum dasar tertulis, artinya digunakan untuk mengatur jalannya pemerintahan. Selain sebagai sumber hukum tertulis, Undang-Undang Dasar 1945 juga sebagai sumber hukum tertinggi. Tertinggi artinya menduduki nomor 1. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Nah, ini bagiannya. Jadi kalau buat bagan itu piramida, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia nomor 1 yaitu diduduki
oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau yang keempat peraturan pemerintah, yang kelima peraturan presiden, yang keenam peraturan daerah. Nah, ini adalah bagian dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 setelah diamandemen, di mana bagiannya itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Paham ya? Nah, coba perhatikan semuanya ke depan. Di sini Bu Riri punya beberapa gambar. Tolong diperhatikan, tolong diidentifikasi gambar apakah ini. Ayo, ada yang bisa jawab? Oh ya, silakan Dinda. Gambar apa Dinda itu kira-kira? Gambar A tentang gambaran anak yang memperoleh pendidikan di sekolah. Gambar B tentang anak yang seharusnya mendapatkan pendidikan, akan tetapi realitanya mereka sudah harus bekerja. Benar ya? Di sini ada beberapa gambar yang mendeskripsikan tentang potret pendidikan di negara kita. Gambar A di mana di situ mendeskripsikan tentang anak yang mendapatkan pendidikan sekolah dasar. Ya kan ya, di dalam kelas ya. Kemudian gambar B mendeskripsikan tentang beberapa anak yang masih di bawah umur harus sudah bekerja, tidak mendapatkan pendidikan. Hal ini dikarenakan karena mereka harus mencari nafkah untuk menyambung hidup. Nah, kemudian gambar berikutnya, gambar tentang apakah ini? Ada yang bisa mendeskripsikan atau menjelaskan? Oh ya, silakan Masnya. Gambar A tentang kerukunan umat beragama, gambar B tentang kerusuhan salah satu tempat ibadah di suatu tempat. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar-gambar ini adalah tentang potret tempat ibadah ya, di mana gambar A itu ada beberapa orang yang dari berbagai agama, mulai dari Islam, Kristen, Hindu, dan lain sebagainya. Mereka melakukan kolaborasi dalam satu kegiatan di depan sebuah gereja. Ya kan ya? Hal ini menunjukkan adanya toleransi antar umat beragama. Kemudian yang gambar B menjelaskan tentang tindakan anarkis yang dilakukan oleh sejumlah orang, yaitu membakar sebuah gereja. Ya. Nah, selanjutnya gambar apakah ini? Ayo, siapa yang bisa jawab? Silakan. Gambar A tentang kepatuhan dalam berlalu lintas. Gambar B tentang penertiban oleh pihak berwajib terhadap pendemo yang bertindak anarkis. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi gambar A itu mendeskripsikan tentang tertib berlalu lintas. Kemudian gambar B menjelaskan tentang penertiban terhadap pendemo yang bertindak anarkis. Paham ya? Selanjutnya, ini gambar tentang apa? Silakan. Oh iya. Gambar A termasuk pelaksanaan kegiatan pemilu di lapas narkotika. Gambar B gambar surat suara yang masih utuh dan diisi dalam proses pemilihan. Iya, tentang proses pemilu ya. Kalau gambar A jelaskan bahwa proses pemilu itu tetap berlangsung sekalipun berada di lapas narkotika Jakarta. Sementara di gambar B menjelaskan bahwa adanya surat suara yang masih utuh dan bersih di dalam kotak pemilihan suara. Berarti tandanya orang itu adalah golput atau tidak memilih. Oke. Oke anak-anak, sekarang kalian bentuk kelompok, kemudian catat beberapa hal penting dan kalian jawab beberapa pertanyaan dari kegiatan yang kalian lakukan tadi, yaitu mencermati beberapa gambar. Paham ya? Silakan untuk membentuk kelompok dari sekarang.
untuk dipahami dan dikerjakan. Kelompok 4. Sudah dapat semua LKPD di masing-masing kelompok? Coba perhatikan apa yang harus kalian lakukan di dalam mengerjakan LKPD ini adalah kalian harus menjawab soal yang ada di nomor 3. Amati gambar yang sudah ada di LKPD kalian masing-masing. Gambar setiap kelompok berbeda antara kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Kemudian pertanyaan yang kedua, analisis gambar tersebut. Sesuaikan dengan aturan yang terdapat di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikan penjelasanmu dengan memberikan pasal berapa yang sesuai dengan gambar tadi. Kemudian pertanyaan yang ketiga, setelah mengamati gambar tadi, apa fungsi Undang-Undang Dasar 1945? Yang keempat adalah apa akibat jika suatu negara tidak memiliki Undang-Undang Dasar 1945? Dan yang kelima, tuliskan kesimpulan kalian tentang arti penting Undang-Undang Dasar 1945. Sampai di sini paham dengan tugasnya? Dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 4 kami. Perkenalkan, nama saya Dewi Sisela Faradis dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Sarah Zahra. Perkenalkan, nama saya Kebun Ramadan. Absen 18. Perkenalkan, nama saya Dewi Badia Jala. Gambar tersebut berwarna sesuai dengan aturan yang Mudah-mudahan masuk gambar pelaksanaan klinis 19 yang telah berjalan dengan baik. Gambar B, gambar surat
suara yang kasih dan berisi dalam proses pendidikan. Dapat satu, karena setiap orang masyarakat juga menyuarakan suaranya atau musiknya dalam berguna di bawah. Kalau melihat gambar masyarakat Indonesia Berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara dibagi dan dilaksanakan, selain itu juga berfungsi sebagai penentu hak kewajiban seluruh warga negara. apa akibat bagi suatu negara apabila memiliki sistem? Dasar negara menjadi pedoman pengatur suatu negara. Jika dasar negara tidak ada, maka sangat mungkin juga sistem pemerintahan dan kehidupan negaranya hancur, serta menjadi lebih rentan terlibat konflik. Oke, teruskan kesimpulan yang dapat kalian rumuskan tentang arti penting kesehatan 1945. Undang-Undang Dasar 1945 menjadi sumber landasan bagi peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung secara tertib dan teratur. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Silakan, barangkali ada pertanyaan atau yang kurang jelas dalam penyampaian materi dari kelompok A, silakan dikasih pertanyaan. Ini Mbak. Apa perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Undang-Undang? Undang-Undang Dasar 1945 adalah landasan tertinggi hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yang memiliki kedudukan mendasar atau fundamental yang menjadi dasar dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar merupakan peraturan atau hukum yang tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang seperti Presiden dan DPR. Bagaimana dengan jawaban dari kelompok A, Mbak? Sudah jelas? Sekian dari kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang untuk kelompok A. Kelompok selanjutnya. Iya, silakan kelompok. Silakan, barangkali ada informasi atau materi yang kurang jelas tentang penyampaian dari kelompok 6. Silakan ditanyakan. Saya jelaskan sifat Undang-Undang Dasar 1945. Sifat Undang-Undang Dasar 1945. 1. Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan dan norma yang harus dilaksanakan secara konstitusional. 2. Undang-Undang Dasar 1945 adalah peraturan hukum positif tertinggi. Selain itu juga mengontrol norma-norma hukum positif yang lebih rendah dalam kekuasaan ketertiban hukum di Indonesia. 3. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat tertulis. Hal ini diartikan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 memiliki rumusan yang jelas dan dituliskan. 4. Undang-Undang Dasar 1945 bersifat singkat dan supel, yaitu diartikan sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 memuat hak asasi manusia. Bagaimana dengan yang bertanya? Apakah sudah jelas? Sudah jelas. Bila ada kesalahan di perkataan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih atas untuk kelompok.
tertinggi juga sebagai alat kontrol di bawahnya. Kemudian fungsi dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 ini adalah sebagai sumber hukum tertulis dan sebagai sumber hukum tertinggi, di mana semua produk hukum yang ada di bawahnya harus berlandaskan dan bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian fungsinya yaitu sebagai alat kontrol, artinya aturan hukum yang ada di bawahnya apakah sesuai ataukah tidak dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua sebagai alat pengatur, artinya apa? Mengatur bagaimana kekuasaan negara disusun, dibagi dan dilaksanakan. Kemudian yang ketiga sebagai alat penentu, artinya menentukan hak dan kewajiban negara, aparat negara dan warga negara. Oke, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian tentang materi hari ini, apakah sudah bisa kalian pahami dengan baik dan benar? Bu Ririn punya sebuah soal, silakan dikerjakan secara individu dalam waktu 10 menit. Waktu habis 10 menit, saya tarik kembali, silakan dikumpulkan. Sudah? Saatnya masuk kembali. Anak-anak segera siapkan diri. Belajar dengan penuh semangat. Hari ini kita belajar tentang apa? Adakah yang bisa menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Jadi hari ini kita belajar kedudukan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai sumber hukum tertulis dan sebagai sumber hukum tertinggi di negara Indonesia. Selain itu kita belajar apa lagi? Siapa yang bisa jawab? Iya, silakan Mbak ya. Untuk anak kelas 9, mohon segera merapat di Kita belajar tentang Undang-Undang Dasar 1945 ya. segera merapat di aplikasi. Seperti kemarin. Terima kasih. Untuk doanya, mohon segera Kemudian, apakah materi yang tidak disukai dari Bola pembelajaran segera hari ini? dikumpulkan ke sini. Materi yang tidak disukai apa? Adakah materi yang tidak disukai? Silakan Dinda. Bagian materi yang saya tidak sukai adalah identifikasi gambar yang harus dikaitkan dengan pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara pasalnya banyak, kita jadi Oh iya, berarti memang kalian harus belajar lagi ya pasal-pasal yang ada di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, sehingga nanti sampean tidak bingung dalam mengkaitkan gambar yang sudah kita identifikasi. Kemudian adakah bagian materi yang paling disukai? Silakan Pak. materi yang saya sukai adalah pendidikan Undang-Undang Dasar 1945 karena ada gambar piramidanya sehingga Oh iya, kamu ada di suka materinya bagian kedudukan Undang-Undang Dasar tahun 1945 karena ada gambar piramidanya. Oke anak-anak, untuk pertemuan berikutnya silakan kalian mempelajari tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Silakan membaca paket ataupun sumber yang lainnya tentang materi tersebut ya. Oke, pembelajaran kita sudah habis. Silakan ditutup dengan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Silakan ketua kelasnya untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Wassalamualaikum